Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui, wudhu adalah salah satu syarat sah kita dalam melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lain. Sementara wudhu hanya bisa dilakukan dengan air. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika kita kesulitan dalam menggunakan air? Baik karena ketidakadaannya, karena sakit, maupun sebab lain. Nah, dalam kondisi demikian, Islam telah memberikan kemudahan kepada kita untuk bertayamum. Adapun dasar hukum tayamum bagi kemudahan tersebut dapat kita lihat dalam Al-Quran, yakni dalam surat An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Dari ayat di atas setidaknya ada dua sebab atau alasan diperbolehkan bertayamum, yaitu kondisi sakit dan ketidakadaannya air. Lebih lanjut mengenai sebab-sebab bertayamum telah dijelaskan para ulama fikih, di antaranya oleh Syekh Mustafa Al-Kin dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhab Al-Imam Syafi'i. Ada 4 alasan yang diperbolehkan untuk bertayamum. Yang pertama, karena ketidakadaan air. Hal ini baik secara kasat mata maupun secara syara. Ketidakadaan air secara kasat mata, misalnya dalam keadaan bepergian dan benar-benar tidak ada air. Sedangkan ketidakadaan air secara syara, misalnya air yang ada hanya cukup untuk kebutuhan minum. Sebab yang kedua atau alasan yang kedua yakni jauhnya air yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak setengah farsah atau kira-kira 2,5 km. Artinya jika dimungkinkan ada air tetapi di atas jarak tersebut, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Yang ketiga, sulitnya menggunakan air baik secara kasat mata maupun secara syara. Seperti halnya contoh, airnya dekat tetapi tidak bisa dijangkau, mungkin karena ada musuh, karena ada binatang buas, atau karena di penjara. Misalnya lagi, kalau kita menggunakan air tersebut, khawatir penyakit kita akan semakin kambuh atau semakin parah. Lalu alasan yang keempat, ketika kondisi sangat-sangat dingin. Artinya jika menggunakan air kita akan kedinginan karena tidak ada sesuatu yang dapat mengembalikan kehangatan tubuh. Ya. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat bertayamum. Yang pertama, tayamum harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Yang kedua, jika memang alasannya tidak ada air, maka ketidakadaan itu harus dibuktikan setelah melakukan pencarian, dan pencarian itu dikerjakan setelah masuk waktu sholat. Yang ketiga, tanah yang dipergunakan itu harus bersih, lembut, dan berdebu. Artinya tidak basah, tidak bercampur dengan tepung, kapur, batu, najis, dan kotoran-kotoran lain. Alasan yang keempat, tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Artinya apa? Sebelum bertayamum, najis harus dihilangkan terlebih dahulu. Yang kelima,
tayamum hanya bisa dipergunakan untuk 1 kali sholat fardu. Berbeda halnya dengan berbeda halnya jika seseorang setelah selesai melakukan sholat fardu dilanjut dengan sholat sunnah, sholat jenazah, atau membaca Al-Quran atau hal-hal sunnah lainnya, maka rangkaian ibadah tersebut boleh dengan 1 kali tayamum. Dan yang keenam, tayamum berbeda dengan wudhu. Jika wudhu setidaknya ada 6 rukun, maka tayamum hanya memiliki 4 rukun. Yang pertama ada niat dalam hati, mengusap wajah, mengusap kedua tangan, dan yang terakhir adalah tertib. Adapun tata cara tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama menyiapkan tanah yang berdebu atau yang debu yang bersih. Yang kedua, dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi ucapkanlah bismillah, lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. Yang ketiga, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat dalam hati, salah satunya dengan redaksi niat sebagai berikut. Nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Berbeda dengan wudhu, dalam tayamum tidak disyaratkan untuk menyampaikan debu pada bagian-bagian yang ada di bawah rambut atau bulu wajah, baik yang tipis maupun yang tebal. Yang dianjurkan adalah berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah, dan itu cukup dengan 1 kali menyentuh debu. Sebab pada dasarnya lebar wajah tidak melebihi lebar 2 telapak tangan, sehingga meratakan debu cukup mengandalkan dugaan yang kuat. Yang keempat, letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari-jari direnggangkan, serta cincin yang ada pada jari, jika memang ada, itu dilepas sementara. Yang kelima, tempelkan telapak tangan kiri pada ujung tangan kanan. Sekiranya ujung-ujung jari dari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Yang keenam, dari situ usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku. Lalu balikkan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam lengan kanan. Kemudian usapkan hingga ke bagian pergelangan. Yang ketujuh, terakhir, pertemukan kedua telapak tangan dan usapkan di antara jari-jari. Sebagaimana setelah wudhu, setelah tayamum juga dianjurkan oleh sebagian ulama untuk membaca doa bersuci, seperti halnya doa berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan rukun yang terakhir adalah tertib. Dari niat, mengusap wajah, mengusap kedua telapak tangan, itu dilakukan secara tertib. Demikian sebab-sebab dan tata cara bertayamum. Semoga Allah senantiasa memberikan manfaat bagi kita semua. Allahul muwafiq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.